Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Dan ini adalah video part yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Myung-hun yang tak menyadari kalau dirinya telah diserang oleh Lord Goblin. Beruntung baginya, prajurit bayangan yang dibuat oleh Namgong dengan cepat melindunginya dari serangan tersebut. Serangan sihir itu sangatlah kuat, bahkan prajurit bayangan langsung musnah setelah terkena serangan itu. Seperti yang telah diduga oleh Namgong, prajurit bayangannya saat ini masih berlevel rendah sehingga tak dapat bertahan lama setelah terkena serangan tersebut. Myung-hun kemudian dengan cepat bergerak menyerang Lord Goblin dengan pedangnya. Namun upaya darinya tertahan oleh shield pelindung yang dimiliki oleh Lord Goblin. Lord Goblin kemudian menyerang Myung-hun dengan pelindung tersebut hingga membuatnya terpental jauh. Myung-hun bertanya, apa-apaan itu? Namgong menjelaskan kalau itu adalah shield pelindung milik monster Goblin. Untuk menembus pelindung itu, maka mereka harus meningkatkan kekuatan pada serangan yang akan mereka lancarkan. Myung-hun merasa kalau saat ini mereka tidak akan bisa melewati shield itu untuk sekarang ini. Namgong berkata, tidak mungkin kita tak melakukan hal itu, karena keselamatan umat manusia ada di tangan kita. Kau harus percaya dengan pedang yang ada di tanganmu. Pedang itu adalah benda terkutuk dengan jiwa yang terikat padanya. Apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan pedang itu, ucap Namgong kepada Myung-hun. Perkataan dari Namgong memancing kekuatan besar muncul dari pedang dan tubuh Myung-hun. Lord Goblin pun melihat ada hal aneh yang terjadi pada musuh di depannya. Lord Goblin kemudian memanggil seluruh bawahannya dan meminta mereka untuk menyerang Myung-hun secara bersamaan. Dengan cepat pasukan Goblin kecil bergerak menyerangnya. Tak ingin Goblin kecil mengganggu proses ini, Namgong kemudian melempar pedang kecilnya ke arah monster Goblin. Dalam sekejap, para monster Goblin yang bergerak langsung hangus terbakar. Namgong sudah tak bisa mengulur waktu lagi. Sekarang adalah waktu untuk Myung-hun menyelesaikannya. Nampak Myung-hun telah dialiri kekuatan hitam dari pedang terkutuk itu. Sistem mengatakan bahwa kekuatan dari pemilik pedang tersebut menginginkan darah. Dengan cepat Myung-hun kemudian terbang bergerak menuju Lord Goblin. Lihatlah, wajahnya pun berubah menjadi layaknya sang pembunuh. Lord Goblin merasa kekuatan besar datang menuju dirinya dan dia nampak khawatir. Dengan kekuatan itu, Myung-hun berhasil menghancurkan pelindung dari Lord Goblin. Hingga pada akhirnya, Lord Goblin itu tertusuk pedang dari Myung-hun. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Myung-hun. Cahaya pun mulai bersinar kembali ke dunia manusia. Perlahan mata yang menjadi gerbang keluarnya monster di atas sana mulai tertutup. Sisa-sisa dari monster Goblin juga telah dikalahkan oleh prajurit bayangan. Misi telah selesai dan Lord Goblin telah berhasil dikalahkan. Sistem kemudian memberikan beberapa hadiah kepada manusia yang berhasil mengalahkan Lord Goblin. Myung-hun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali tidak mengingat apa yang telah ia lakukan untuk mengalahkan bosnya. Namgong mengatakan bahwa Myung-hun berhasil mengalahkan monster boss dan saatnya mereka mengambil hadiahnya. Ada beberapa hadiah yang keluar dari peti tersebut dan Myung-hun mengambil gelang goblin yang mengandung sihir.
Nemgong kemudian melihat ke arah peti lainnya. Rupanya itu adalah jantung dari monster Lord Goblin. Benda itu memiliki kemampuan yang menarik. Jantung goblin sangat berguna bagi orang yang memiliki bakat dalam sihir. Namun Nemgong merasa tak ada orang yang berbakat dalam hal itu. Di saat portal neraka selanjutnya terbuka, dia berencana untuk menjualnya dengan harga tinggi. Namun anehnya, saat benda itu ingin disimpan, sistem menolak untuk menyimpannya. Sistem kemudian menawarkan subjek atau orang yang bisa menggunakan item itu di sana. Nemgong merasa aneh, padahal dia dan Myonghon sama-sama tak berbakat dalam sihir. Target rekomendasi yang cocok kemudian terkonfirmasi. Cahaya kemudian muncul dan terbang menuju target tersebut. Siapa sangka item itu merekomendasikan anak dari Nemgong, yaitu Somin. Bahkan Somin dilihat oleh sistem sebagai manusia dengan potensi rank legend. Nemgong tak menyangka kalau putrinya memiliki potensi sehebat ini. Wajar saja karena di kehidupan sebelumnya, Nemgong harus kehilangan Somin saat pintu gerbang neraka terbuka pertama kali. Ini memang hal mengagumkan, akan tetapi Nemgong masih tidak bisa menerima kalau anaknya ditakdirkan untuk membunuh. Myonghon kemudian memberikan saran agar mereka tidak membangkitkan kekuatan sihir pada diri Somin. Karena untuk orang dewasa seperti mereka saja, sudah sangat susah untuk berurusan dengan monster. Bahkan jika dunia berubah menjadi neraka, anak-anak harus hidup lebih bahagia daripada kita, ucap Myonghon. Somin kemudian mulai tersadar dari tidurnya. Dia kemudian memanggil ayah dan paman Myonghon yang ada di hadapannya. Myonghon pun menyapa Somin dan menawarkan tumpangan punggung kepadanya. Namun Somin menolaknya dengan baik dan berkata kalau ia sudah bukan anak kecil lagi sekarang ini. Somin bertanya apa yang telah terjadi di sana. Dia kemudian menunjukkan wajah terkejutnya. Betapa terkejutnya Somin melihat keadaan sekitarnya yang menjadi porak-poranda dan terbakar. Somin menunjukkan rasa kecewanya karena sang ayah mengatakan untuk menghadapi ini semua bersama-sama. Nemgong hanya meminta maaf kepada sang putri. Seorang anak laki-laki kemudian menarik tangan Somin dan meminta tolong kepadanya. Anak itu sedih dan meminta tolong karena ibu kandungnya telah dibunuh oleh monster goblin. Anak laki-laki itu kemudian menangis sekencang-kencangnya. Somin memeluk anak kecil itu dan paham betul saat kehilangan ibu kandung sendiri. Nemgong merasa bersalah karena ia telah mencoba mengurung Somin, namun maksudnya adalah baik untuk melindungi Somin dari bahaya. Somin meminta agar anak itu dibawa bersama mereka. Akan tetapi Nemgong menolaknya karena anak itu akan berada dalam bahaya besar jika harus ikut dengan mereka. Alangkah lebih baik anak itu dititipkan di pengungsian perang besar. Somin bersikeras untuk tetap membawa anak itu karena dia sendirian saja sekarang ini. Nemgong juga tetap keras untuk tidak membawa anak itu bersama mereka. Akan tetapi Somin menjelaskan perasaannya saat ibunya pergi ke surga. Seketika itu juga Nemgong pun merasa bersalah kepada anaknya. Tamer sang dewa ular kemudian muncul di sana dan menyapa Nemgong. Pria yang menangani kematian berjalan di jalan kehidupan. Apa itu terdengar masuk akal bagimu? Ucap Jor. Ternyata Jor adalah nama lain dari Tamer sang dewa ular. Somin terkejut melihat makhluk itu di hadapannya. Jor memuji Nemgong dan Myonghon yang berhasil mengalahkan Lord Goblin. Jor mengatakan, dengan kematian Lord Goblin secepat ini menjadikan situasi sangat rumit. Nemgong bertanya, bukankah ini lebih bagus bagimu kalau kami lebih cepat menyelesaikannya? Memang benar lebih baik, tapi para petinggi dengan pemikiran dangkal merasa keberatan dengan hal ini. Mereka keberatan kalau Nemgong memerintah orang mati sebagai prajurit bayangan sebelum karnavalnya dimulai. Nemgong merasa hal itu bukanlah kesalahan yang harus dipermasalahkan. Namun para dewa juga benar bahwa semuanya harus dimulai pada saat karnaval. Alasannya adalah agar terjadi keseimbangan, karena Nemgong sudah mengendalikan jiwa kepahlawanan dan menggunakan kekuatan dari dewa kuno untuk mengalahkan Lord Goblin. Nemgong kemudian mengatakan seharusnya Jor membelanya dalam masalah ini.
Memang Jor juga sudah menyangkanya, namun ia datang untuk berkompromi dengan Namgong. Sederhana saja, nyawa untuk nyawa. Kau sudah menyerap banyak kekuatan, jadi kau harus membayarku. Semua akan selesai jika kau membayar dengan satu nyawa, ucapnya. Jor kemudian menunjuk pada anak yang ada di sana. Dia menginginkan bocah laki-laki yang ada di tangan Somin untuk dijadikan bayarannya. Lebih baik membunuhnya sekarang daripada membiarkannya mati nantinya secara sia-sia, ucap Jor dengan wajah serius. Mendengar perkataan itu, Somin langsung memberontak. Dia tak akan menerima omong kosong seperti itu. Somin yang lepas kendali kemudian memukul wajah Dewa Ular di sana. Hei, memangnya kau siapa menyuruh orang lain untuk dibunuh? Dasar kadal tak waras, ucapnya. Tentu saja tindakan dari Somin membuat Jor marah. Jor kemudian menyerang Somin dengan kekuatannya. Serangan yang sangat hebat dikerahkan Jor untuk memukul Somin ke dinding bangunan yang ada di sana. Tentu saja Somin langsung terluka parah setelah menerima serangan tersebut. Namgong meminta Jor untuk menghentikan tindakan itu. Akan tetapi, Jor juga kemudian menyerang Namgong di sana. Myonghon tidak tinggal diam melihat itu. Dia juga berusaha untuk menyelamatkan Somin yang diserang oleh Jor. Akan tetapi, mudah bagi Jor untuk mengalahkan mereka semua dalam sekejap saja. Jor kini telah berada di hadapan anak laki-laki yang diinginkan oleh Dewa Ular. Aku mungkin menyukaimu, tapi kalau putrimu melewati batas, dia harus diberikan pelajaran. Apakah kita harus mengakhiri ini dengan menghilangkan nyawa mereka? Tanya Jor kepada Namgong. Nyawa anak itu, atau kedua nyawa dari orang ini? Namgong emosi dan menyebut Jor bajingan. Item jantung Lord Goblin kemudian terjatuh dari kantong baju Namgong dan tergeletak di hadapan Dewa Ular. Item itu kemudian memancarkan sinarnya. Lalu kemudian sinar itu mengarah kepada Somin yang berada dalam cengkeraman Jor. Dewa Ular kemudian tertawa setelah melihat hal tersebut. Seakan-akan dia memang merencanakan untuk melihat ini semua. Namgong pun mengira kalau Jor memang melakukan ini secara sengaja untuk membuat situasi semacam ini. Namgong kemudian meminta maaf kepada Somin. Setidaknya dia telah berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Somin kemudian sadar dan berkata bahwa ini bukanlah salah sang ayah. Dan di masa depan pun aku percaya kalau ayah tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Potensi sihir yang ada pada diri Somin akhirnya bangkit. Mata Somin terbuka dan nampak berbeda warna keduanya. Namgong melihat sesuatu yang mengejutkan di hadapannya. Somin kemudian bersiap untuk melakukan serangan. Yang salah itu adalah si bajingan ini, ucap Somin sambil mengarahkan serangannya ke arah Jor. Serangan magic yang sangat luar biasa kemudian ditujukan ke arah Dewa Ular yang telah mengacaukan situasi di sana. Melihat serangan dahsyat tersebut, Jor hanya tersenyum saja. Jor dengan sangat mudah berhasil menghancurkan serangan itu, bahkan hanya dengan satu tangan saja. Nak, kau sangat lucu. Level tertinggi. Kau menggunakan magic level mythic. Namgong, kayaknya kau menemukan orang yang menarik daripada dirimu sendiri. Jor kemudian melepaskan mereka dari cengkeraman kekuatannya. Setelah mengeluarkan serangan sehebat itu, Somin kemudian jatuh pingsan. Memang magic sekuat itu memerlukan banyak mana. Kau cuma bocah yang baru membangun kekuatan sihir. Tentu saja bocah seusia kamu itu sudah sangat keren, ucap Jor yang kemudian melakukan sesuatu terhadap Somin yang telah jatuh pingsan. Namgong kemudian berteriak memanggil Jor. Awas saja jika kau berani menyentuh putriku. Aku tak peduli siapa kau, aku pasti akan membunuhmu, ucap Namgong dengan tegas. Jor mengaku kalau dia hanya berusaha untuk menyembuhkan Somin saja. Memang benar, Jor dalam sekejap berhasil menyembuhkan luka yang diderita oleh Somin. Kau harus berterima kasih pada anakmu. Kelihatannya dewa lainnya menyukai ini, jadi mereka akan membiarkannya saja. Tapi Namgong harus mencamkan ini baik-baik. Mulai sekarang, tidak hanya monster buas, kau juga harus melindungi anakmu dari para petinggi yang menginginkan Somin, ucap Jor memperingatkannya. Dan kau sebagai Hek Pesku, seharusnya kau juga membelaku kan? Tanya Namgong kepada Jor.
Jor kemudian memberikan item yang seharusnya dibuat setelah Goblin Kastil telah selesai. Pesel lain ingin memberikannya kepada Nemgong di karnaval berikutnya. Akan tetapi, Jor mengambilnya dan memberikannya lebih dulu. Bukankah aku sudah melakukan pekerjaan besar sebagai dewa kontrakmu dengan melakukan hal ini? Aku akan terus mengawasimu. Kau harus tetap hidup demi kemenanganku, ucap Jor kepada Nemgong. Jor kemudian pamit dan undur diri dari mereka. Cerita kemudian berlanjut. Dan Somin mulai tersadar dari pingsannya. Somin bertanya apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari pertarungan mereka melawan Jor. Myonghon menceritakan kalau Somin jatuh pingsan dan kehabisan mana. Myonghon juga menyampaikan kalau bocah bernama Husung sudah dibawa ke pengungsian di Daejeon. Ya, memang tempat itu akan lebih aman baginya dibanding harus ikut bersama mereka. Ada prajurit bernama Jin Soo-hyuk di sana, sehingga pengungsian Daejeon adalah tempat teraman di Korea Selatan saat ini. Somin kemudian bertanya mau kemana mereka sekarang. Nemgong akan membawanya pergi ke kota Seoul karena di sana akan terbuka pintu gate baru, tempat yang disebut dengan Daejeon. Untuk mencegah kehancuran besar di dunia manusia, mereka harus mendapatkan hadiah dari Daejeon. Myonghon mengetahui informasi bahwa Nemgong adalah prophet yang dipilih oleh dewa. Dia kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang ini. Jawabannya simpel saja, kita harus tumbuh lebih kuat, ucap Nemgong. Mereka terus saja melaju di jalan yang telah dipenuhi dengan kekacauan akibat serangan dari monster. Tiba-tiba satu monster goblin jatuh mengenai mobil mereka. Nemgong kemudian keluar untuk melihat situasi di sana. Ada satu anak panah yang melewati Nemgong dan berhasil mengenai monster goblin di belakangnya. Rupanya ada seorang pria berkacamata yang berhasil mengalahkan para goblin dengan panahnya. Pria itu meminta maaf karena hampir saja mengenai Nemgong. Pria itu adalah orang yang telah membasmi seluruh monster yang ada di sana. Meskipun hari sudah gelap, namun mata dari pria itu masih bisa membidik target dengan baik. Myonghon memuji pria tersebut. Nemgong melihat pria itu sangat berbakat, lalu kemudian bertanya siapakah namanya. Nama pria itu adalah Jeon Gyeong-in. Jeon menjelaskan kalau ia harus pergi ke kota Seoul karena ayahnya dirawat di rumah sakit, dan saat ini dia tak bisa menghubungi ayahnya. Nemgong menyarankan bocah itu untuk pulang saja karena dia tidak akan selamat jika harus menempuh jalan menggunakan sepeda. Jeon meminta bantuan untuk menumpang bersama Nemgong dan pergi ke Seoul. Dan dia berjanji akan memberikan bantuan jika diperlukan nanti. Bahkan ia akan memberikan sebuah item yang dia dapat setelah membunuh monster goblin. Nemgong pun terkejut dan dia melihat bahwa item itu harusnya tidak muncul sekarang ini. Namun bagaimana bisa item ini muncul terlalu cepat? Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah perjalanan mereka menuju kota Seoul? Dan bagaimana usaha Nemgong untuk mencegah kehancuran umat manusia di kehidupannya kali ini? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.